Salam kebajikan, Weite Tung Tien. Selamat malam, bertemu kembali dalam acara Siraman Rohani Agama Konghucu. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Malam hari ini uraian agama akan disampaikan oleh Chausen Lukman. Mengapa manusia berbuat jahat? Selamat malam Tocin sekalian terkasih. Terimalah salam peneguhan iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Weite Tung Tien. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuang Tien pada malam hari ini. Kita diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan dapat bertemu di dalam sidang kebaktian atau siraman rohani pada malam hari ini. Tocin sekalian terkasih, marilah sama-sama kita mendoakan bagi saudara-saudari kita yang pada kesempatan ini tidak dapat hadir di tengah-tengah kita. Kepada yang sakit kiranya Huang Tien memberikan kesembuhan, kepulihan kesehatannya. Kepada yang mendapatkan masalah, Tuhan memberikan jalan yang terbaik sehingga dapat mengatasi permasalahan tersebut. Sancai. Tocin yang berbahagia, sudah hampir 3 bulan kita ini dihinggapi oleh yang namanya COVID-19, tapi tidak mengurangi rasa ketakwaan kita dan kemahabesaran Tuhan dan rasa syukur kita atas Tuhan Yang Maha Esa. Marilah kita pada kesempatan hari ini mengisi rohani kita, mengisi kalbu kita dengan ajaran-ajaran yang telah Nabi Kungce ajarkan kepada kita. Tocin pada malam yang berbahagia ini saya akan mengambil tema yaitu mengapa manusia berbuat jahat. Sering kali Tocin sekalian kita melakukan hal-hal yang negatif, hal-hal yang di luar daripada nalar kita. Kita sering melihat seorang anak mengapa tidak berbakti kepada orang tuanya, banyak orang-orang terlantar dan sebagainya. Tocin pada kesempatan malam hari ini, marilah sama-sama kita belajar atau menggali ajaran-ajaran daripada Nabi Kungce. Kita tahu Tocin sekalian yang terkasih, hal yang terpenting di dalam hidup ini adalah bagaimana kita bisa yang namanya melaksanakan cinta kasih. Kita sering melakukan atau menolong, membantu orang-orang di sekitar kita tentang hal cinta kasih. Namun yang ingin saya babarkan pada malam hari ini adalah bagaimana kalau cinta kasih itu tidak dapat kita laksanakan. Tocin sekarang ini banyak sekali kita berbuat atau melakukan cinta kasih untuk membantu orang-orang yang saat ini memang tertimpa atau musibah atau lockdown dan sebagainya, yaitu tentang bagaimana kita bisa membantu, membagi rezeki kita dan sebagainya. Tocin, kadangkala kita lupa, kita alpa bahwa cinta kasih yang kita lakukan adalah bukan kepada orang-orang yang terdekat kita, tetapi kita banyak melakukan cinta kasih kepada orang yang luar atau jauh di luar dari jangkauan kita. Hanya ingin mendapatkan harum nama baik kita. Nah, Tocin sekalian terkasih, marilah cinta kasih itu kita laksanakan di dalam lingkungan terdekat kita. Mengapa seorang anak bisa melakukan kejahatan? Ada karyawan kita melakukan kejahatan karena kita tidak melaksanakan yang namanya cinta kasih. Tocin, perlu kita ketahui bahwa cinta kasih itu sangat penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Tocin, pada kesempatan malam hari ini cobalah kita melakukan hal cinta kasih yang ada di sekitar kita. Contoh yang konkret, contoh yang nyata adalah bagaimana ada sampai seorang pembantu rumah tangga ada yang mencuri di dalam majikannya, di rumah majikannya. Karena Tocin sekalian yang terkasih, kita melakukan hal cinta kasih itu jauh di luar daripada jangkauan kita.
kita lupa bahwa cinta kasih itu marilah sama-sama kita jalankan di lingkungan kita, di orang-orang yang terdekat kita. Saya katakan tadi mengapa seorang pembantu rumah tangga bisa mencuri di dalam rumah majikannya. Kita tahu Tuhan sekalian kasih bahwa tugas dan beban daripada pembantu rumah tangga itu sangat besar. Dia bangun lebih awal, tidur lebih malam. Kita kadang-kala tidak memperhatikan bagaimana kesehatannya, bagaimana gajinya dan sebagainya. Kita hanya bisa memerlukan hanya tenaganya saja. Kita tidak bisa melihat keadaan lingkungan atau bagaimana keadaan dia sebenarnya. Apakah gaji yang sudah kita kasih itu cukup? Apakah pelayanan yang kita berikan sudah cukup? Kadang-kala kita hanya mengandalkan atau mengharapkan jasanya saja. Kita tidak memperhatikan kehidupannya sehari-hari itu bagaimana. Nah, inilah Tuhan sekalian kasih perlu kita renungkan bersama ya, bahwa marilah sama-sama kalau cinta kasih itu tidak dapat dijalankan, akhirnya yang ada adalah yang timbul adalah kejahatan. Mengapa timbul kejahatan? Tuhan sekalian kasih, ada kecemburuan sosial kalau cinta kasih itu tidak kita laksanakan dengan orang-orang yang terdekat dengan lingkungan kita. Seorang pembantu rumah tangga kadang-kala kita tidak merasakan bagaimana dia itu bekerja dari pagi sampai malam. Kadang-kala kalau dia sakit pun kadang-kala kita tidak menghiraukannya. Tocin, kadang-kala kita lebih miris di dalam hidup ini. Kita sebagai manusia yang beragama dan sebagainya, yang punya materi dan sebagainya, kadang-kala kita tidak bisa memanusiakan manusia. Kita lebih sayang kepada hewan peliharaan kita. Tocin, banyak contoh-contoh di lingkungan kita. Kalau hewan kesayangan kita sakit, itu kita bisa pergi ke dokter hewan, mengobatinya dan sebagainya. Tetapi kadang-kala Tuhan sekalian terkasih, kita rasa kemanusiaan kita ini tidak ada untuk manusia sendiri, Tuhan. Misalnya kalau pembantu kita sakit, kadang-kala kita hanya mengandalkan obat-obat yang ada yang dekat-dekat, ada obat-obat yang murah-murah di warung dan sebagainya. Kita tidak mengajaknya dia ke dokter. Nah, inilah Tuhan sekalian yang terkasih. Perlu cinta kasih itu dikembangkan di orang-orang yang terdekat dengan kita. Marilah Tuhan sekalian yang terkasih, cinta kasih ini kita lakukan dengan orang-orang yang terdekat dengan kita. Nah, kalau seorang pembantu rumah tangga diperlakukan hal yang demikian, tentu dia akan timbul rasa egoisme dan sebagainya. Dia akan timbul kejahatannya, Tuhan sekalian kasih. Mengapa sampai ada yang kabur dari rumah majikannya? Karena dia tidak tahan dengan majikannya itu memperlakukannya bukan sebagai manusia. Kadang-kala kita memperlakukannya seperti robot. Yang kita harapkan adalah tenaganya saja. Nah, inilah Tuhan sekalian kasih mengapa cinta kasih itu perlu kita tanamkan, kita jalankan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu contoh yang konkret Tuhan sekalian kasih. Jadi kalau cinta kasih itu tidak dapat kita jalankan, yang timbul adalah kejahatan. Mengapa sampai ada karyawan suatu perusahaan bisa korupsi dan sebagainya? Karena kita sama tadi hanya mengandalkan tenaganya saja. Ini penting Tuhan sekalian kasih untuk kita sebagai umat Konghucu. Maka dikatakan di dalam ayat, mari sama-sama kita buka bagian Mengce 6a pasal yang ke-11 dikatakan di situ. Bingsu berkata, cinta kasih itulah hati manusia, kebenaran itulah jalan
manusia. Nah, inilah Tocin sekalian kasih yang perlu kita jalankan adalah bahwa cinta kasih itulah hati manusia. Kita sebagai manusia sudah mempunyai cinta kasih. Tetapi yang keadaan yang sebenar adalah kita melaksanakan cinta kasih yang terbalik, yaitu cinta kasih yang jauh, bukan cinta kasih yang dekat di dalam lingkungan kita sendiri. Nah, itulah Tocin sekalian kasih mengapa manusia bisa berbuat jahat, ya karena kita di dalam menerapkan cinta kasih tidak tepat sasaran. Jadi marilah sama-sama Tocin sekalian kasih kita laksanakan cinta kasih itu di dalam lingkungan orang-orang yang terdekat dengan kita. Tocin yang satu lagi adalah kebenaran. Ini juga sangat penting di dalam hidup Tocin sekalian. Kita bisa menjalankan kebenaran itu bagaimana. Kadang-kadang kita menilai kebenaran itu hanya satu sisi. Kita menilai kebenaran hanya di dalam satu sisi kita saja. Kita tidak melihat kebenaran dari sisi-sisi yang lain. Nah, lalu bagaimana kebenaran ini kalau dipaksakan? Tocin, kalau kebenaran ini dipaksakan, yang timbul adalah kekerasan, Tocin. Kalau kita tidak bisa menjalankan kebenaran dengan sebaik-baiknya, kita memaksakan hanya kebenaran untuk diri kita sendiri, ini yang timbul adalah kekerasan. Mengapa? Tocin sekalian kasih, yang timbul nantinya hanya kekerasan. Jadi Tocin sekalian, kita harus bisa menilai kebenaran itu dari sudut pandang yang mana. Ada beberapa Tocin sekalian, nilai-nilai kebenaran itu bagaimana kita menilainya. Yang pertama Tocin sekalian, ada yang namanya kebenaran kontekstual. Di dalam konteksnya apa kita menilai kebenaran itu. Ada kebenaran hakiki kebenaran. Nah, inilah Tocin sekalian kasih. Kita harus menerapkan hakikat kebenaran itu bagaimana. Kita tidak bisa menilai kebenaran itu ada kebenaran yang mutlak, kebenaran yang menurut kita sendiri saja. Tetapi Tocin sekalian kasih, cobalah kita menilai kebenaran itu, hakikat kebenaran itu bagaimana. Contoh yang gampang adalah Tocin sekalian, hakikat daripada kebenaran, kita ambil intisarinya saja, kebenaran itu sendiri. Tocin, kalau kebenaran itu mutlak, menilai kebenaran itu mutlak, ini nanti akan menimbulkan kesimpang siuran, kesalahpahaman dan sebagainya. Kalau kita memaksakan kebenaran kita sendiri, nanti akhirnya akan timbul kekerasan sehingga ada yang perpecahan dan sebagainya. Contoh, kita menilai warna merah dengan kacamata kita. Tentu akan berbeda Tocin sekalian yang terkasih dengan warna merah yang orang katakan. Begitu banyak warna merah, dari merah tua, merah jambu, merah muda dan sebagainya. Nah, kalau kita memaksakan kehendak kita bahwa hanya warna merah yang kitalah yang paling benar, ini tentunya akan menimbulkan kekerasan. Atau kalau kita memaksakan hanya warna merah kita yang paling benar, yang paling tepat, tentu orang lain akan menyalahkan kita. Jadi Tocin sekalian kasih, kita harus mengetahui bahwa hakikat warna merah ya merah, walaupun merahnya itu berbeda-beda. Maka Tocin sekalian yang terkasih, begitu juga kita menilai kebenaran di dalam kehidupan ini. Jadi cobalah menilai kebenaran itu dari hakikat kebenaran itu sendiri, bukan menurut pribadi kita sendiri. Nah, itulah Tocin sekalian terkasih, mengapa begitu penting di dalam hidup ini kita melaksanakan cinta kasih dan kebenaran.
Karena Tojin sekalian kasih, kebenaran adalah jalan lurus di dunia ini, jalan suci manusia di dunia ini. Tojin, kalau kita sudah melaksanakan kebenaran dengan sebenar-benarnya, kita bisa menilai kebenaran itu dari berbagai sudut pandang. Sehingga Tojin sekalian terkasih, kita di dalam menilai kebenaran itu adalah tidak mutlak adanya. Kita harus bisa mengambil saran-saran, mengambil dari orang lain, bahwa kebenaran kita belum tentu sama dengan kebenaran, nilai kebenaran dengan kebenaran orang lain. Jadi Tojin sekalian terkasih, kita tidak bisa lalu mengatakan bahwa kebenaran kita lah yang paling benar, pendapat kita lah yang paling benar. Jadi kalau kita harus bijaksana adalah kita bisa menerima pendapat-pendapat daripada orang lain. Nah, Tojin sekalian kasih, pada kesempatan malam hari ini cobalah kita laksanakan cinta kasih itu dengan sebaik-baiknya. Marilah cinta kasih itu kita laksanakan dari orang-orang yang terdekat kita terlebih dahulu, sehingga keharmonisan di dalam hidup, di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam masyarakat akan kita dapatkan. Tojin sekalian terkasih, kalau kita mau melaksanakan kebenaran, cobalah kita jangan menganggap hanya dari satu sisi saja, kita dari satu sudut pandang saja menilai kebenaran itu. Cobalah kita menilai kebenaran itu dari berbagai sudut pandang, sehingga kita nanti tidak menjadi orang yang memaksakan kehendak. Orang mengapa ada tawuran, mengapa ada demo dan sebagainya, karena mereka itu adalah menilai kebenaran hanya dari satu sudut pandang saja. Jadi kita harus melihat dengan jernih, dengan kepala dingin, bahwa kebenaran itu banyak dari berbagai sudut pandang kita menilainya. Tojin, mungkin itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Semoga kiranya di dalam kehidupan kita sehari-hari kita dapat bermanfaat, bermakna, dan marilah sama-sama kita di dalam hidup ini perbanyaklah rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kebahagiaan, keharmonisan kita di dalam hidup bisa kita laksanakan dengan sebaik-baiknya. Tojin, hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Sebagai akhir kata, terimalah salam penuhan iman, hanya kebajikan Tuhan berkenan. Weite Tungtien. Sancai. Tadi sudah kita saksikan uraian agama yang disampaikan oleh Chosen Lukman. Marilah kita kembangkan benih kebajikan, kembangkan cinta kasih kepada sesama orang terdekat kita. Mari kita menjaga kesehatan, menjaga diri kita, menjaga keluarga. Patuhi aturan pemerintah, agar kita dan orang di sekitar kita dapat tetap sehat. Terima kasih telah menyaksikan acara ini. Subscribe channel Belajar Konghucu agar Anda dapat menyaksikan tayangan berikutnya. Selamat malam, Weite Tungtien.